Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan Classy People? Selamat datang di podcast Semen Padang Hospital, podcast SPH. Tentunya di podcast ini kita bakal ngobrol terkait dengan informasi kesehatan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan juga nih tentunya sahabat SPH dan Classy People. Ada saya, Bimo Alvaro, yang akan memandu podcast kali ini. Dan jangan khawatir, saya udah nyiapin beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke narasumber kita kali ini. Sahabat SPH dan Classy People, ketika kita memiliki buah hati, tentunya pengen dong ya, si buah hati ini bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Dan juga tidak hanya memenuhi nutrisi dan gizi si anak nih. Namun, orang tua juga mesti memperhatikan bagaimana kemampuan anak meningkat sesuai dengan usia mereka. Nah, seperti berbicara juga nih, sahabat SPH dan Classy People, orang tua harus terus mengajak dan juga membimbing si anak untuk mengucapkan beberapa kata. Nah, tapi apa jadinya nih kalau si anak tadi terlambat untuk bisa berkomunikasi dengan Anda selaku orang tua? Nah, orang tua manapun pasti ngerasa panik, was-was kalau misalnya si anak itu telat dalam hal berkomunikasi. Tapi jangan khawatir, kita akan kulik seputar hal ini langsung bersama narasumber kita. Ada Bang Ali Arazak, AMD TW SKMEP, yang akan ngobrol terkait dengan terapi wicara selaku speech therapist dari Semen Padang Hospital. Langsung kita sapa. Selamat sore, gimana kabarnya di Bang Ali? Selamat sore Bang Wery. Ya, bertemu lagi pada sore ini, pada kesempatan ini. Kita lanjutkan saja di sesi ini untuk saya sebagai narasumber pada sesi untuk bagian saya sebagai speech therapy. Saya berkecimpung sejak tahun 2014 di sini sampai saat ini, dan banyak yang saya lakukan di sini sehingga saya bisa memamerkan ilmu saya dalam keilmuan dalam bagi anak-anak melalui tumbuh kembang secara medisnya. Oke. 8 tahun nih ya kurang lebih gitu ya. Ya, kurang lebih. Dari 2014 sampai 2020. Pokoknya pasti udah sepak terjangnya udah melanglang buana ya Bang Ali ya. Alhamdulillah. Oke deh, kita langsung aja nih sahabat SPH dan Classy People. Kita pengen tahu terkait dengan terapi wicara. Mungkin kalau saya pribadi, terapi wicara masih bukan hal yang lumrah didengar di keseharian. Kita pengen tahu nih langsung sama narasumbernya. Silakan. Terapi wicara itu gimana sih Bang Ali? Oke, sedikit saya kasih gambaran. Terapi wicara adalah ilmu medis yang mempelajari gangguan komunikasi baik secara anak abnormal maupun normal, yang memberikan tindakan terapi kepada gangguan pada anak-anak yang mengalami gangguan bicara, bahasa, suara, irama kelancaran, dan menelan, sehingga mereka dapat beradaptasi dan menjadi lebih baik di lingkungan sekitarnya dan dapat berinteraksi secara wajar gitu. Oke, dan untuk awal mula seseorang itu dianggap membutuhkan terapi bicara itu dari mana dulu nih Bang Ali? Dari kita lihat dulu, untuk mengetahui anak terindikasi misalkan mengalami gangguan tumbuh kembang, kita juga harus melihat melakukan yang namanya deteksi dini pada anak atau screening pada bayi dan balita. Biasanya orang tua terkadang nggak peka atau tidak tahu bagaimana kemampuan modalitas yang dimiliki anak. Misalnya aturan dari keilmuan saya, biasanya umur setahun itu anak sudah mampunya sampai ke mana gitu loh. Jadi kita juga harus memahami, si orang tua juga memahami tahap perkembangan yang signifikan lah berdasarkan usianya. Misalkan dengan umur setahun kemampuan anak bisanya apa, umur setahun setengah bisanya apa. Nah, yang fenomena yang terjadi saat ini yang saya lihat adalah banyaknya orang tua yang tidak paham akan perkembangan dari segi bicara maupun fisik dan fungsi lainnya, sehingga banyak orang tua yang lalai dan tidak mengetahui atas aspek yang keterlambatan yang terjadi pada anak. Kejadian juga di saat lapangan atau di tempat ini, kebanyakan orang tua yang sudah terlambat mengetahui dalam segi perkembangan dari segi bicaranya. Misalkan dari umur 2 tahun, 2,5, aturannya kan umur 2 tahun setengah anak sudah mampu berkata-kata, tingkat kata, dan 2 kata. Setidaknya frase lah gitu. Jadi sebenarnya yang harus diambil adalah orang tua harus peka terhadap tumbuh kembang anak gitu. Yang kedua, kita orang tua jangan memberikan pola asuh yang salah, karena pola asuh juga dapat mempengaruhi pada tumbuh kembang anak gitu. Misalkan pemberian gadget yang berlebihan, yang kedua tidak ada interaksi stimulasi di daerah lingkungan sekitar, itu juga akan berdampak pada tumbuh kembang dari segi bicara pada anak gitu.
Iya. Makanya orang tua sangat open dalam melihat perkembangan buah hatinya gitu. Itu ya. Mungkin anak-anak sekarang mungkin ketika mereka sedang marah atau sedih atau nangis biasanya itu adalah dengan memberikan gadget gitu ya Bang Ali ya. Iya, kebanyakan Kurangnya begitu komunikasi. sekarang. Iya. Malahan kemarin itu pada saat tingkat Covid, malahan pasien kita membludak. Oh ya? Iya, karena apa? Karena anak-anak kan di rumah kan, Bener. ya kan libur sekolah, ujung-ujungnya anak dikasih gadget. Terus yang orang tua oke lah, fine kan, pasti sibuk dengan pekerjaannya, tapi bukan alasan juga anak diberikan gadget atau handphone gitu kan. Karena itu sangat tidak baik dari segi pertumbuhan dan perkembangan pada anaknya. Makanya biasanya orang tua berikanlah misalkan dengan edukasi, dengan parenting mainan yang membuat anak tertarik dengan meningkatkan keilmuannya. Itu Misalkan permainan edukasi, puzzle atau mewarnai atau menggambar. Jadi anak meningkatkan kreativitas dalam keilmuan dalam segi tumbuh kembangnya. Jangan dikasih gadget. Ada juga fenomena pengennya anaknya umur setahun sudah dikenalin HP. Wah. Malahan miris juga 6 bulan dikenalin HP gadget. Iya. Karena apa? Oh iya Pak, karena kan biar nggak nangis dikasih handphone sambil makan. Itu salah besar ya Bunda. Makanya saya tekankan kembali, jangan gadget sebagai alasan media untuk sebagai anak biar bisa diam. Itu bukan alasan untuk menenangkan dalam segi ketika anak rewel atau menangis. Banyak langkah-langkah yang harus dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi terhadap anak agar anak bisa tumbuh sebagaimana mesti dengan usianya. Begitu. Wah. Saya mungkin kira siapapun yang nonton ini langsung pada nyatet nih Bang Ali gitu ya. Betul Karena penting sekali. sekali untuk anak-anak yang mungkin sedikit-sedikit tantrum bukanlah ngasih gadget tapi lebih banyakin Iya. di komunikasi begitu Edukasi. ya. Oke deh. Nah, terapi wicara. Kalau gambaran saya terapi wicara emang fokus dalam berbicara aja. Tapi apakah ada hal-hal lain yang mungkin saya belum ketahui atau mungkin juga sahabat SP dan Classy People yang belum ketahui tentang terapi wicara ini Ya, Bang Ali? terapi wicara ini ada aspek-aspek yang bisa ditangani dalam keilmuan medisnya. Hmm. Saya tidak hanya mengalami untuk menangani kasus-kasus gangguan wicara saja. Dalam keilmuan medis, dalam keilmuan terapi wicara atau speech therapy ada 5 aspek yang dapat kita tangani. Yang pertama adalah anak-anak yang mengalami gangguan wicara, anak-anak yang mengalami gangguan bahasa, anak-anak yang mengalami gangguan suara, anak-anak yang mengalami gangguan irama kelancaran, dan anak-anak yang mengalami gangguan menelan atau kesulitan makan. Bisa juga kita berikan treatment dan latihan. Tujuannya adalah memposisikan bagaimana si anak bisa memakan atau menelan makanan yang pada saat dia kunyah. Karena beberapa ada kasus yang saya tangani, ada yang post operasi pelet, ada tongtai. Mereka kan kesulitan dalam penempatan struktur organ pada area mulut dan area menelannya. Nah, tugas saya adalah memberikan koordinasi dan penempatan struktur area pada area untuk pada saat makan dan menelan, sehingga memposisikan itu anak dikondisikan supaya dapat makan dengan sebagaimana mestinya. Ada latihan dan treatmentnya dari kita, begitu. Wah, latihan dan treatment langsung dari narasumbernya nih, sahabat SP dan Classy People. Dan juga saya pengen tahu nih Bang, tadi kan ada 5 aspek, Ya. dan yang menarik perhatian saya itu adalah irama kelancaran. Ya. Nah, boleh dielaborasi lagi, irama kelancaran itu seberapa penting untuk Ya, anak-anak? irama kelancaran tuh contohnya kayak begini. Ini kasus-kasus anak yang mengalami kegagalan dalam fungsi irama. Misalkan ada anak yang terjadi, misalkan ada problem atau psikisnya yang bermasalah sehingga dapat mempengaruhi ke kemampuan dari iramanya. Contoh kasus yang saya tangani gangguan irama, misalkan dia kecepatan tempo bicaranya sangat cepat, dia akan sulit. Ada anak yang mungkin punya problem ya, mungkin kecemasan berlebihan, sehingga terjadi psikis yang sangat membuat dirinya bergejolak, sehingga dapat mempengaruhi gangguan irama pada saat dia berkomunikasi. Terus juga kegagapan, misalkan dia ada problem atau punya kelainan genetik ya, genetik juga dapat mempengaruhi ke gangguan pada bicara. Mungkin punya saudara yang punya riwayat keturunan atau genetik yang gagap gitu. Gagap kan arti kan ada aspek dari gagap irama kelancaran itu adalah adanya pemberhentian kata, perpanjangan dan kecepatan bicaranya. Karena ada anak-anak yang sulit dalam membatasi ketika saat anak berbicara. Ada anak yang terlalu cepat bicaranya. Nah, orang tua terbilang itu biasa saja. Padahal kalau kita telusuri adalah itu sangat, apabila itu tindak lanjut itu sangat berbahaya, dan anak juga akan dapat menjadi
korban bullying nanti di sekolah. Itu yang Benar. saya cemaskan karena bullying sekarang sangat erat dengan kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Betul, Sangat betul. mempengaruhi psikis anak. Sayang sekali apabila itu akan terjadi pada anak, kasihan anak kita tidak salah apa-apa, cuman masalah terjadi salah lingkungan atau sosial atau kurang dari edukasi dari orang tua dan perhatiannya yang menyebabkan anak korban bullying. Itu yang saya akan lakukan untuk kedepannya. Oke, berarti gambaran dari Bang Ali ini bukan hanya memperbaiki saat ini tapi juga bagaimana kedepannya begitu sahabat Yap, SP dan Classy People. Yap. Oke deh, tadi Bang Ali terus menyebutkan anak-anak. Boleh tahu rentang usia yang pantas untuk mendapatkan terapi wicara itu Ya. di rentang anak usia berapa aja nih Bang? Kalau dari saya biasanya umur setahun sudah saya melakukan treatment atau saya kan dapat orderan ya dari dokter, kita namanya tim teaching atau tim rehab medik namanya. Biasanya pasien datang ke dokter Poliana kirim ke dokter rehabilitasi medik, dokter rehabilitasi kirim ke saya sebagai speed terapinya. Oke. Nah, nanti biasanya dengan pasien baru, saya biasanya akan melakukan yang namanya screening atau deteksi dini pada anak. Yang mana akan saya lakukan tes yang namanya pendengaran, tes bahasa, dan tes ekspresif. Itu akan saya lakukan untuk tahap pertama. Tujuannya adalah memberikan edukasi terhadap orang tua dengan evaluasi tes deteksi awal yang telah saya lakukan terhadap anaknya. Sehingga ketika kita lakukan deteksi awal, kita wajib memberikan edukasi dan parenting terhadap orang tua. Anak ibu setelah saya lakukan tes dan pemeriksaan yang saya lakukan sejak awal, anak ibu mengalami begini, dengan kemampuan begini, tes bahasanya begini, anak ibu mengalami diagnosa seperti ini. Oke. Ini akan perlu kita lakukan tindakan terapi ya Bu ya, akan berlanjut. Silakan Ibu lanjutkan untuk besoknya, silakan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh rumah sakit tersebut. Begitu biasanya. Nah, menggarisbawahi prosedur. Prosedur dari terapi wicara itu seperti apa Bang? Mungkin satu paketnya 6 kali meeting kah atau berapa Ya, kali meeting? kalau bisa? di Semen Padang biasanya kita kan berdasarkan dari anjuran dari aturan dari rumah sakit ya. Kalau dari BPJS kan berdasarkan dari paket dari dokter rehabnya. Tergantung dokter rehabnya memberikan berapa paket. Kita hanya tinggal melakukan eksekusi berapa kali dalam sebulan atau per 2 bulan, nanti akan kita lakukan evaluasi gitu. Biasanya per paketnya di sini ada 6 kali dalam sebulan, ada 8 kali. Oke. Kita mengikuti begitu. Tapi kalau untuk di luar non JKN biasa kita bebas, tergantung itu kan hak pasien jika memang mereka ingin mendapatkan layanan lebih gitu aja. Iya. Oke, untuk durasinya berapa lama Bang? Satu kali treatment? Iya, kalau untuk durasi kurang lebih 30 menit ya. Biasanya saya 30 menit untuk real untuk melakukan terapi, kurang lebih 2 menit sisanya untuk melakukan edukasi dan terhadap orang tuanya. Karena apa? Setiap saya melakukan yang namanya treatment atau melakukan terapi terhadap anak, saya sangat selalu memberikan edukasi terhadap orang tua. Tujuannya adalah untuk memberitahu agar orang tua yang mana hal-hal yang seperlunya tidak tahu menjadi tahu. Banyak hal-hal orang tua yang tidak tahu. Misalkan begini, ada terkendala anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang dari segi bicara. Misalkan anak cenderung menggunakan gestur. Padahal itu sebenarnya adalah ketika dia berinteraksi kan cenderung menggunakan gestur. Terkadang orang tua sering lupa mengikuti dengan arahan dengan kemampuan pada orang anaknya. Sebenarnya itu sangat salah. Yang harus orang tua lakukan adalah memberikan edukasi, tanya maunya apa gitu. Jadi ketika anak menggunakan gestur atau meminta ini itu, tanya dulu, edukasikan dulu. Kamunya mau apa gitu. Jangan langsung diambilkan. Nah, Bener. hal-hal sepele itu menjadi hal-hal yang bias nanti untuk anaknya gitu. Makanya sangat rinci sekali untuk orang tua yang tidak paham ya, orang awam ya, kan kita namanya daerah apalagi sekarang di Sumatera Barat Padang ya. Karena agak kurang dengan pengetahuan keilmuan dalam tumbuh kembang anak. Makanya saya selalu setelah melakukan tindakan terapi atau treatment latihan, saya selalu memberikan yang namanya edukasi dan parenting terhadap orang tua agar bisa bekerja sama dalam menyikapi kemampuan kedepannya menjadi lebih baik, ada progres lah untuk Betul. anaknya, begitu. Oke, karena di setiap treatment yang dijalankan pun harus ada evaluasi dan juga progres yang harus diperhatikan gitu loh sahabat SP dan Classy People. Nah, dari prosedur yang kita jalani, apa sih Bang indikator dari seseorang yang mendapatkan terapi wicara ini dikatakan berhasil? Jika dikatakan berhasil ya, misalkan biasanya saya kan tergantung dari modalitas pada anak. Biasanya saya melakukan yang namanya evaluasi itu biasanya per 3 bulan dimulai ya.
tetapi jarang sih yang 3 bulan. Biasanya ini continue, apalagi untuk anak-anak yang mengalami gangguan kognitif, gangguan hiperaktif, misalnya seperti autism, ADHD, itu butuh waktu 3 bulan ke atas minimal. Biasanya nanti saya akan lakukan yang namanya evaluasi. Setelah yang saya lakukan evaluasi, saya akan bikin formnya nanti terhadap dari saya kepada orang tuanya. Jika memang dari hasil, nanti akan saya lakukan juga yang nama screening tahap akhir ibaratnya. Jadi nanti saya akan memperlihatkan yang tahap awal yang saya lakukan, deteksi awal, screening awal, dan screening akhir. Nanti akan kita evaluasi di sana ada perbedaan apa tidak. Jika memang dikatakan ada perbedaan, nanti kita akan jelaskan ke orang tua, Bu, anak ibu sudah membaik dengan hasil presentasi begini, nilainya begini, anak ibu sudah bisa dikatakan sudah menjadi lebih baik dan tidak perlu lagi untuk melakukan tindakan terapi. Gitu. Paling saya hanya memberikan home program dan trik dan tips agar tetap anaknya bertahan dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya, itu saja. Oke, dan tentunya ketika mereka sudah kembali ke rumah, orang tua lagi nih yang menjadi si terapinya modelnya gitu orang ya? tuanya, itu sangat penting. Orang tua itu, makanya saran saya, orang tua jadilah orang tua yang bijak. Apa yang akan bunda-bunda tuai itu menjadikan anak yang akan menjadi masa depan orang tua. Makanya anak tidak salah, tapi berikan yang terbaik terhadap anak demi mencapai goal dan tumbuh kembang yang tepat sasaran, sehingga anak menjadi prioritas utama dalam kehidupan dalam rumah tangga. Itu dia yang mesti digarisbawahi. Nah, Bang Al, 8 tahun menjalani karir sebagai speech therapy. Tentunya kan 8 tahun bukan waktu yang singkat gitu ya Bang Al ya. Yeah. Tentunya pasti ada pengalaman-pengalaman unik atau mungkin hal-hal yang berkesan ketika Bang Al menjalani kegiatan selaku speech therapy. Boleh di-share nggak Bang sedikit terkait dengan pengalaman unik yang mungkin bisa mengubah hidup Bang Al atau mungkin menambah kepuasan batin ketika menjalani kegiatan Anda? Kepuasan unik sih, saya cinta anak-anak. Saya bangga sebagai speech therapy, saya dapat mengambil hikmahnya karena mereka layak untuk berkembang, bukan hanya sebagai korban bullying, tapi bina mereka dengan baik karena dia juga sama dengan kita, dia anak yang perlu dididik dan mampu didik. Dan mereka apabila dikasih pengarahan dan dididik dengan baik, anak tersebut akan menjadi orang yang akan bisa menjadi yang lebih baik di dalam keluarganya itu gitu. Dan pengalaman uniknya adalah banyak variasi pasien sih Mas ya. Biasanya pasien-pasien itu banyak yang menarik. Ada yang terkadang saya di tempat kerja saya yang lain, misalkan saya lagi tuntutan pekerjaan tinggi, terkadang saya ketemu dengan mereka langsung hilang karena mereka unik, karena ada anak yang spesial, karena saya menganggap mereka anak-anak saya dan memiliki karakteristik yang unik. Contohnya kayak anak-anak yang Down syndrome, mereka memiliki keunikan. Kadang dia kayak gitu loh Mas ya, suka ganggu saya, kadang sambil terapi sambil ketawa cengin, jadi suasana tuh jadi hidup gitu loh. Malahan terkadang kita lagi terapi, saya digangguin, jadi happy sendiri gitu. Dan hikmah juga buat mereka, sekalian untuk edukasi dan sekalian untuk sosial untuk mereka begitu. Nah, 8 tahun kerja di lingkungan anak-anak. Nah, apa sih hal yang ada di hidup Bang Al yang menjadi terubah gitu loh? Mungkin Bang Al yang sebelum kerja di lingkungan anak-anak mungkin gak terlalu suka anak-anak, atau mungkin ada semacam hal yang bersikap skeptikal, tapi setelah di lingkungan anak-anak ternyata begini loh yang saya dapatkan. Ada hal-hal seperti itu nggak Bang? Banyak sih. Saya lebih dapat, yang saya ambil hikmahnya adalah saya melihat kesabaran orang tua dalam mendidik anak. Bener. Yang kedua adalah untuk dia berjuang mengobati anak. Saya sangat plus dengan orang tua yang peka dan tahu dengan akan kekurangan anaknya dan mau sabar dalam menuntun anaknya menjadi lebih baik. Itu hikmah yang saya dapat ambil dari orang tuanya adalah sabar, dan saya terapkan dalam keilmuan saya dalam menangani anak-anak yang spesial ini. Mereka layak berkembang dan mereka dapat dituntun dengan baik dan menjadi orang yang menjadi berkompeten di bidang pendidikannya kelak. Oke, luar biasa banget. Nah, Bang Al, terapi wicara, dan kita pengen ngebahas tentang apa yang ada di Semen Padang Hospital. Terapi wicara di SPH itu seperti apa persyaratan dan juga prosedur yang dijalankan? Ya, prosedurnya yang seperti yang saya bilang tadi, biasanya tergantung, kita kan tim ya di Poli Rehabilitasi Medik ya, dapat orderan dari dokter, nanti akan saya tindak lanjuti prosedurnya, kembali lagi tetap akan kita berikan layanan semaksimal mungkin. Alhamdulillah kita di sini sudah lengkap layanan untuk tumbuh kembangnya. Tinggal kita berikan prosedur-prosedur dan latihan treatment berdasarkan sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh rumah sakit ini tersebut. Oke. Nah,
Kenapa harus SPH untuk terapi wicara? Kenapa nggak mesti ke rumah sakit lain? Apa sih yang membedakan SPH dan juga keunggulan-keunggulan yang ada di dalamnya dibandingkan ke rumah sakit yang lain? Ya mungkin karena saya di SPH, makanya saya merekomendasikan juga selaku saya di sini sebagai tenaga di bagian speech therapy atau terapi wicara. Saya sudah lama di sini dan alhamdulillah pasien saya sangat nyaman dengan saya. Makanya dan ditambah lagi dengan sarana prasarana Semen Padang sudah cukup memadai untuk diberikan pelayanan dari segi tumbuh kembang, dan saya selaku tindakan sebagai speech terapinya saya memberikan kepada bunda-bunda. Silakan bagi bunda-bunda yang mengalami anak-anak yang tumbuh kembang terlambat, punya risiko atau mempunyai masalah dari segi fisik, fungsi gerak, bisa dibawa ke Semen Padang. Terutama untuk bagian wicara, silakan konsultasikan di rumah sakit ini, insya Allah siap kita melayani dengan maksimal. Wah, itu dia sahabat SP dan Classy People. Jelas, padat, dan juga runut banget ya. Dan saya pun banyak yang tahu gitu loh, ilmu-ilmu baru terkait dengan terapi wicara. Nah, sebelum kita menutup kebersamaan kita di podcast kali ini, kita pengen denger dong sedikit nih Bang Al terkait dengan closing statement. Ini loh terapi wicara dan hal-hal unik yang ada di dalamnya. Silakan kepada penonton kita. Ya, bunda-bunda, saya cuman berpesan, saya sebagai tenaga speech therapy di bagian Rumah Sakit Semen Padang, saya cuma berpesan, didiklah anak bunda menjadi anak yang lebih baik, dan jadikanlah mereka menjadi orang yang menjadi terbaik dalam hidupnya. Jika ada bermasalah pada tumbuh kembang, cepat konsultasikan ke Rumah Sakit Semen Padang, yang mana tujuannya adalah mengetahui permasalahan edukasi yang terjadi pada anak. Misalkan ada gangguan masalah bicara, bahasa, suara, irama, dan menelan, kita dapat di sini akan yang berikan tindakan medis secara konstan dan real. Jadi kita dapat memberikan secara maksimal. Tujuannya adalah deteksi dini itu lebih cepat, lebih baik. Tujuannya menjadikan anak menjadi anak yang menjadi lebih berprestasi dan menjadi berkembang lebih baik lah istilahnya gitu. Sehingga jika diketahui anak deteksi dini dengan lebih dini, anak dapat berkembang sebagaimana mestinya dan anak tidak mengalami keterlambatan di usia-usia yang rentan pada tahap tumbuh kembangnya gitu. Wah, luar biasa banget nih sahabat SP dan Classy People. Tentunya dengan closing statement ini juga menutup kebersamaan kita di podcast kali ini. Kita pengen ngucapin terima kasih juga untuk Bang Al. Terima kasih yang sudah jadi narasumber di podcast kali ini. Dan Anda sahabat SP dan Classy People bisa terus menikmati podcast-podcast lainnya, tentunya dengan bahasan dan juga narasumber yang beda juga, masih dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital. Untuk itu saya Bimo Alvaro mewakili narasumber dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Jumpa.